gitu ya. Lanjut ke sistem perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan ini ada 4. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua, ada perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga, ada siklus hidup hewan. Yang keempat, ada teknologi reproduksi pada hewan ya. Kita lihat yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan, yaitu yang pertama ada pertunasan. Pertunasan ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tumbuh induknya. Contoh pada hidra dan obelia ya, ini keluar tunasnya seperti ini ya, ini tunas ya, nanti tumbuh lagi menjadi, ini ada yang benjol ya, kemudian nanti menjadi individu baru ya. Kemudian fragmentasi ya, yang kedua yaitu cara perkembangbiakan aseksual yang menggunakan fragmen atau potongan tubuhnya. Contoh pada planaria. Nah, ini ada planaria ini ya. Kemudian dipotong bagian tubuhnya ini ya, dipotong, ini dipotong. Nah, bagian potongan ini bisa membentuk jadi individu baru ya. Kemudian ada partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Ini ya, contohnya ratu lebah. Ya, ini lebah pekerja ini ya. Ya, ini membelah secara meiosis dan ini membelah secara mitosis, ini ya menjadi ratu lagi. Kalau ini membelah secara partenogenesis menjadi lebah pekerja, begitu ya. Ini prosesnya partenogenesis. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan seksual pada hewan. Perkembangbiakan secara seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Fertilisasi merupakan peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata atau bertulang belakang dapat terjadi secara internal dan eksternal. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang baik secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa itu ovipar? Yaitu perkembangan hewan dengan cara bertelur. Kalau vivipar, memperkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan ya, contohnya kambing. Kalau ovipar tadi contohnya ayam ya. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan yang dengan cara bertelur dan melahirkan. Embrio hewan ini berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contohnya pada ular buah ya. Kemudian yang ketiga ada siklus hidup hewan ya. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali pada beberapa jenis makhluk hidup. Selama siklus hidupnya terjadi perkembangbiakan secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp atau ubur-ubur ini ya. Siklus hidup hewan ubur-ubur seperti ini ya. Bereproduksi secara aseksual, ini ada sperma dan telur, kemudian menjadi zigot atau blastula, kemudian ada larva planula ini ya, polip yang berkembang menjadi polip dewasa, kemudian menjadi polip kloni ini ya, ada medusa, tunas medusa, kemudian reproduksi aseksual dengan tunas ini ya,
Ini contoh siklus hidup hewan pada ubur-ubur, hewan ubur-ubur ya. Kemudian ada siklus hidup hewan yang lain, yaitu yang bernama metamorfosis. Ya, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, tahapan metamorfosis yang setiap fasenya mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda ya. Ini contohnya ada pada katak ya. Yang tadinya ini embrio ya, kemudian menjadi cebong, ini yang menempel pada tanaman air, kemudian menjadi ini ya, berudu ya, atau katak kecil ini ya, kemudian jadi katak muda, kemudian jadi katak dewasa. Ini bentuknya selalu berbeda-beda. Ini metamorfosis sempurna. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Ini ya contohnya ya, ini dari telur. Ini contohnya pada belalang ya, nimfa ini ya, mirip kan dengan bentuk dewasanya ini, tapi namanya berbeda. Walaupun namanya berbeda, tapi bentuknya sama ya. Ini hewan muda mirip dewasa pada umumnya. Ini nimfa. Kemudian setelah jadi nimfa, jadi dewasa, imago ya. Kemudian bertelur lagi. Nah, ini siklusnya untuk metamorfosis tidak sempurna. Kemudian ada teknologi reproduksi hewan. Apa itu? Yang pertama ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Nah, ini ya, sapi jantan, ini ambil spermanya ini ya, kemudian disuntikkan atau diinseminasikan ke sapi betina ini ya, dimasukkan ke dalam sapi betina ini memakai alat suntik ya, itu yang namanya inseminasi buatan. Yang kedua ada cloning. Nah, cloning merupakan cara reproduksi hewan untuk memperoleh keturunan yang identik dengan induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya ya. Ini untuk cloning ya, diambil kelenjarnya domba betina lain, ini nukleusnya didonorkan. Kemudian ini juga diambil ya sel telurnya pada domba betina, ini sel. Kemudian dikeluarkan sel telurnya yang haploid ini ya. Kemudian ini ada domba cloningnya, ini jadi domba cloning nanti ya. Ini dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik ini ya, menjadi embrio. Sel yang disatukan mulai membelah ini ya. Ini embrionya mulai membelah, embrio dimasukkan ke dalam uterus domba ini. Kemudian menjadi ini ya, cloningan domba itu ya. Embrio berkembang menjadi seekor domba doli ya. Ini cloning pada domba doli ini prosesnya. Baik, sudah kita pelajari tentang reproduksi tumbuhan dan hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.